Iya. Wis, Oh, halo Halo, Bapak, Bapak Bapak. Presiden. Bapak Presiden. selamat malam. Ya, Oh, ya. gimana Bapak Gimana sehat? Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kabarnya Sehat gimana ya. Bapak? Kabarnya gimana Bapak? Baik, baik. Baik Alhamdulillah ya. sehat. Baik ya. Sehat. Aduh, Sehat. ini Aduh, apa ini ya? Suatu apa ya? Suatu kebanggaan, kebanggaan, kehormatan buat kehormatan saya buat bisa saya bisa ngobrol sama ngobrol Bapak, sama dengan Bapak. Bapak. Waduh, sama-sama nih, sama-sama. Oke, udah makan? Oke, udah makan? Sudah. Sudah ya. Oke. Udah ya. Oke. Thank you banget ya Thank you untuk banget ya. waktunya Untuk waktunya ya yang sudah diberikan ya yang untuk sudah live. diberikan untuk live. Siap. Oh ya, uh, Oh ya, Pak, uh, ini Pak, yuk. aku aku mau mau bahas sedikit Ya. tentang tema tentang tema malam kita malam ini. malam ini. Iya. Tentang Tentang kemiripan kemiripan dengan Pak dengan Presiden Pak Presiden Jokowi. Iya. Jokowi. Betul. Nah, Nah, Pak, Pak, boleh share sedikit boleh nggak sih share sedikit nggak sih? tentang awalnya Tentang itu awalnya dibilang itu mirip dibilang mirip sama Pak sama Presiden Pak Jokowi itu Presiden Jokowi awalnya itu gimana awalnya sih? gimana sih? Nah, awalnya sebetulnya lucu juga sih. Mm-mm. Jadi ini di kalangan keluarga sendiri nggak ada yang bilang, kok kamu mirip Pak RI1 gitu, enggak. Oke. Bahkan Oke. istri saya sendiri pun, anak-anak pun nggak sampai bilang mirip gitu. Cuman satu hari itu kita lagi jalan-jalan, Oke. ajak anak-anak Oke. itu main gitu ke satu wahana permainan. Mm-mm. Ada satu penjaganya itu bilang ke istri saya, Ibu, bapaknya kok ada kemiripan sama presiden kita ya gitu. Masa sih katanya. Iya, udah itu ceritanya udah dari waktu itu kita udah nggak bahas lagi gitu. Sampai satu waktu sekitar 1 bulan apa 2 bulan gitu ada undangan pernikahan temannya istri saya. Waktu itu nggak sengaja sih saya pakai batik, pakai celana kain hitam gitu, terus rambut ya seperti inilah golf gitu. Ceritanya saya isi bensin di pom bensin, itu ibu-ibu mungkin ada satu mobil teriak-teriak Pak Jokowi Wow. gitu. Wow. Saya bingung ke siapa gitu. Bilang Pak Jokowi ke siapa? Iya itu Bapak katanya. Saya bilang gitu. Mm. Iya katanya. Iya Bapak katanya. Masa sih gitu? Iya tapi saya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya katanya. Sampai si tukang yang isi bensinnya pun bilang, kok Bapak ini katanya mirip Pak Presiden katanya. Masa sih? Iya. Ya, mungkin. Tapi ada juga orang yang bilang mirip, ada yang bilang enggak sama sekali, ada yang bilang kalau dari angle tertentu, misalkan dari samping apa dari belakang, itu mirip Pak Presiden gitu. Jadi itu awal-awalnya itulah. Oke. Jadi semakin kesini, semakin banyak orang yang bilang dengan perubahan style saya, rambut saya seperti ini, makin banyak orang yang bilang kok mirip gitu. Tapi gini, Gitu. Pak David. Pak David. Terganggu gak sih? Terganggu gak kalau sih? misalkan dibilang Kalau mirip misalkan dengan dibilang mirip Pak dengan Presiden. Pak Presiden. Awal-awalnya ya. Awal-awalnya ya. Ya kalau dibilang terganggu sih enggak ya, cuman ya aneh aja gitu. Oke. Kok Oke. bisa sih gitu. Padahal saya sendiri bertahun-tahun ya enggak gitu. Kok baru-baru ini aja gitu dibilang miripnya gitu. Oke. Seperti itu. Iya, tapi Tapi bagaimana Bapak meresponi orang-orang yang mirip dengan Pak Presiden? mirip dengan Pak Presiden? Ya artinya ya saya bersyukur sekali ya kalau sampai dibilang Pak Presiden ya, satu kehormatan buat saya. Iya, gitu iya. ya.
Iya, itu iya. bukan menjadikan saya jadi sombong atau apa, tapi malah Sombong. saya jadi apa, dalam hati kok saya bisa sih disebut seperti Bapak gitu ya, yang tadinya ya alhamdulillah yang tadinya saya bukan siapa-siapa, sekarang orang banyak mengenal saya sebagai impersonator atau KW-nya RI1 gitu. Iya, iya. Bahkan ya sekarang orang-orang kalau lihat saya apalagi pakai pakaian hitam putih itu, ya selalu pasti ada aja yang minta foto atau minta selfie apa gitu, ya udah biasa gitu. Tapi ya kalau saya sendiri ya, saya siapa sih gitu ya, oke-oke saja gitu. Selama tidak merugikan saya gitu. Tapi gini Pak, Pak Iwan, pernah nggak sih kayak sempat dibully atau apa gitu, kayak netizen kemiripan Sering, apalagi ya ini maaf dalam konteks kampanye kemarin itu kan ya otomatis saya pasti di kubunya RI1. Nah, di kubu yang kontra dengan Bapak pasti membuli saya gitu ya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Ya ini kan hanya saya nggak ada maksud lain, cuman hiburan aja gitu. Seperti itu. Tapi Bapak gimana menghadapi bulian-bulian tersebut? Saya nggak pernah balas atau ya paling dengan emoticon senyum atau enggak, saya nggak pernah apa meladeni gitu, nggak. Jadi biasa aja. Biasa aja lah. Saya pikir ya wajar lah gitu, orang mau suka nggak suka kan itu ya wajar gitu. Iya benar sih. Yes. Nah, pada fit ini, aku lihat di apa ya? Di IG-nya pernah foto bareng dengan itu paskat kan sih. Itu ceritanya awal-awal malah 2 tahun yang lalu itu waktu Pak Presiden ke Bandung. Oh enggak, awalnya di Jakarta dulu. Di Jakarta beliau meresmikan tol Semanggi. Oh iya. Pas kebetulan saya hadir. Pas hadir di situ harusnya bisa ketemu karena banyaknya kerumunan massa jadi nggak ketemu. Tapi ada satu pas pampres melihat saya, kok kamu kayak mirip Bapak gitu. Terus saya bilang ya saya memang KW-nya Pak gitu. Saya sebetulnya pengen ketemu dengan Pak Presiden. Tapi ini kondisinya nggak bisa katanya. Soalnya lihat sendiri kan masa begitu banyak. Terus Bapak sih udah masuk mobil, udah pergi. Nah dari situ tapi si pas pampresnya itu bilang, sudah aja gini. Kamu nanti kalau mau ke Bogor kontak saya aja. Nanti silahkan berkunjung ke Bogor gitu, ke kebun bunga Bogor atau istana bunga gitu. Boleh silahkan katanya main gitu. Bisa langsung ke saya gitu. Nah terus itu peresmian kan banyak tamu negara tuh, banyak tamu ya artinya tokoh-tokoh negara kan. Iya. Nah itu si pas pampresnya itu bikin heboh gitu, bikin heboh di situ. Beliau teriak, tunggu sebentar katanya, kita nggak jadi bubar nih, Pak Presiden nggak jadi pergi nih. Ternyata Pak Presiden balik lagi gitu. Narik saya ditarik ke situ, ke arena peresmian itu. Nih Pak Jokowinya katanya nggak jadi pergi katanya gitu. Wah rame di situ, heboh kan, orang pada ketawa ya artinya gitulah, jadi bikin rame di situ, bikin heboh gitu. Sampai ada menteri apa segala minta foto sama saya kan. Katanya, wah ini Bapak ini harus tahu nih katanya ada kembarannya gitu. Nah dari situ mungkin ya ada yang bilang ke Pak Jokowi entah gimana, jarak 2 bulan dari acara peresmian itu beliau meresmikan acara Parahyangan di Bandung. Nah di Bandung itu saya hadir pas kebetulan ya beliau kan ciri khasnya selalu belusukan ke pengunjung. Beliau salami satu-satu. Pas kebetulan salam dengan saya. Oh gitu. wow. Wow. Pak, ada kebanggaan.
saya impersonatornya Bapak. Iya, saya tahu, katanya sambil nunjuk saya. Nah, saya pikir udah gitu ya, udahlah. Syukur saya bisa ketemu dengan Bapak gitu. Sudah gitu ditarik Bapak ke mobil. Mau berangkat itu udah mau berangkat sekitar sudah 50 meter berhenti mobilnya berhenti, suruh pas pampresnya suruh panggil saya gitu. Di antara kerumunan puluhan ribu orang itu saya ditunjuk sama si pas pampres, kamu gitu. Saya, iya itu kamu dipanggil Bapak gitu. Wah, akhirnya saya samperin tuh mobil Pak Presiden gitu. Saya samperin, Pak, saya David, impersonatornya Bapak. Iya, saya tahu kamu itu heboh di Jakarta. Oh, ternyata tahu kalau kemarin heboh di Semanggi gitu. Ternyata memang sebelumnya udah tahu beliau. Nah, setelah dari situ ya akhirnya dengan tokoh-tokoh pun ya saya ada beberapa yang kenal dekat baik gitu kan, karena kemiripan saya itu gitu ya. Di situ hebohnya di situ. Jadi heboh kesini ya Bapak sudah tahu siapa saya gitu. Iya. Berapa kali? Itu dua kali. Nah, yang kedua acara, maaf nih ya, bukan ini. Ini acara, bukan kampanye, acara kunjungan juga pas ke Bandung. Pak Menteri, Pak Teten, kalau nggak salah Pak Teten dan Pak Rizal Malarangeng lihat saya kan memang tim beliau juga gitu. Lihat saya, kamu Pak Jokowi, rame di situ tuh di acara itu rame, di acara kunjungan beliau itu rame. Saya dipanggil, udah kamu di sini, kamu yang nyambut Bapak katanya gitu. Jadi saya suruh nyambut Pak Jokowi, suruh nyambut Pak Jokowi saya gitu. Nah, tapi karena kerumunan banyak massa segala, Pak Jokowinya belok, jadi nggak sempat ketemu dengan saya, tapi saya samperin beliau, ya beliaunya udah tahu juga, akhirnya ketemu lagi, beliau udah tahu sih, udah, oh iya kamu gitu. Ya, akhirnya beliau yang foto juga. Nah itu yang kedua, kalau ketemu sering sebetulnya, cuman ya bisa artinya ngobrol-ngobrol gini belum. Cuman ya sekedar swap foto. Iya. Oh iya. Nah, pada feed ini berarti stay di Bandung. Stay Bandung. Profesinya kalau basic saya sih sebetulnya musisi. Musisi. Ya, cuman karena pandemi ini jadi saya harus banting setir, banyak kegiatan ya yang mengisi untuk waktu pandemi ini nih. Sekarang saya sedang budidaya ikan. Budidaya ikan nila, Ya, di rumah jadi ada kolam gitu lah. Oke, berarti itu akan diternak ya. Ternak ya. Ternak ya nantinya untuk dijual gitu. Dari kecil atau langsung? Dari kecil. Dari kecil. Bibit ya berarti ya. Iya, dari bibit. Oke. Berarti selama pandemi semua kalangan peserta seni apapun itu kan berarti betul. Berarti juga kena dampak besar. Sangat kena dampak. Iya. Job banyak yang di cancel. Kebetulan selama pandemi itu memang nggak terima job, nggak ada job gitu, bukan tidak terima job, memang nggak ada job. Jadi ya tambah kan pandemi ini, ya udah jadi stuck gitu, betul-betul stay di rumah gitu. Tapi gini, setelah ini kita nggak tahu akan selesai. Nah, Pak David planning sendiri nggak sih? Walaupun pandemi ini belum selesai, Pak David udah ada planning ke depan. Ya. Apa sih planning? Ya, kalau saya sih ada usaha pengen, ya artinya
kalau saya jiwanya jiwa tidak ingin di belakang meja. Kalau saya senangnya lebih senang di lapangan gitu. Jadi ya ada sih planning yang nanti ke depan ingin saya garap gitu. Artinya ya adalah pokoknya gitu. Belum bisa kasih bocoran. Belum bisa kasih bocoran ya. Iya. Oke, berarti selain ikan, berarti ada lagi. Ya? Ya. Oke. Wow. Ya, itu kira-kira yang kenapa? Kira-kira plan yang kedua itu apa? Dilaksanakan tahun depan kah? Apa tahun depan? Ya, dalam waktu dekat lah, dalam waktu dekat ini. Dalam bergerak di bidang apa boleh tahu? Makanan. Makanan. Wow. Makanan. Ya. Wow. Kuliner. Ya. Di Bandung juga. Di Bandung. Di Bandung. Oke. Biasa. Pak David. Aku mau tanya. Berprofesi sebagai musisi juga. Ya. Itu sudah berapa lama? Sejak sekolah sih sebetulnya, tapi profesionalnya ya kurang lebih 9 tahun 95 lah sudah mulai profesional gitu, artinya bermusik tapi menghasilkan gitu. Iya. Wow. Itu ya. Berarti awalnya itu hobi atau emang hobi dari hobi. Ya. Sampai sekarang ya. Ya gitulah, dulu kan masih sering-seringnya main di weddingan, entah itu main di kafe gitu. Ya, artinya profesional itu ya seperti itu. Ya, entah itu main di kafe, entah itu main di musik weddingan gitu. Ya sampai sekarang sih sebetulnya. Nah, ini aku mau tanya lagi. Selain penampilan yang mirip dengan Pak Jokowi, apakah suara juga mirip? Bisa nggak sih? Kalau suara enggak, sebetulnya saya sempat meniru beliau gitu. Tapi ternyata gampang susah gitu. Artinya ya nggak bisa ditiru plak gitu. Cuman ada beberapa kata yang misalkan mirip, terus ketawanya sedikit sih saya pelajari gitu. Ternyata memang susah. Ya seperti misalkan ya Anda seperti gitu loh. Nah, seperti itu kan. Ya, logat kalau sedikit bisa. Iya, kalau sedikit ada. Nah, kalau logatnya kan Jawa. Beliau itu kan ada Jawa-Jawanya medok gitu kan. Nah, kalau ada teks mungkin saya bisa pelajari gitu. Memang kebetulan saya ada. Iya. Selamat malam, apa kabar? Ya gitulah, ada medok-medoknya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau bahasa bisa dipelajari, tapi kalau logat cara gaya-gayanya susah ternyata. Iya. Kalau ketawanya Pak. Ya ketawa paling Pak Presiden kan ya paling seperti itu paling. Dia kan si pundak ininya kan goyang gitu. Ayo nanti dikasih. Nah, Pak David, ya. Kan dalam keadaan pandemi banyak dari pekerja seni, artis, banyak yang berlari ke menjadi YouTuber. Apakah Pak sendiri ke YouTube? Ada sih kepikiran ke sana, ada, tapi saya belum terpikir konten apa yang bagus gitu. Jadi memang ada terpikir ke sana ya, mungkin next saya akan menjadi YouTubers mungkin. Gitu. Ya mungkin dalam mengcover lagu kan di bidang musisi. Iya.
Iya, bisa jadi seperti itu ya dengan style Pak Jokowi gitu kan ya. Kenapa tidak gitu? Pasti akan banyak viewers. Nah, amin. oh, gitu. Oh iya, itu sempat juga kan viral, sempat pernah viral kan. Saya main dengan band rock Indonesia itu dengan Bumerang. Nah, itu heboh itu ya yang dikira Pak Jokowi itu kan. Itu sempat viral di YouTube juga banyak itu yang sampai jutaan itu penontonnya. Wah, Jadi Pak Jokowi fit Bumerang, kalau enggak judulnya Pak Jokowi main bass bersama Bumerang gitu. Itu saya waktu perform itu Pak Jokowinya nonton itu. Pak Jokowi pernah performnya. Nonton saya itu, nonton ada di situ. Itu memang waktu acara penetapan Hari Bhinneka Tunggal Ika. Beliau memang yang meresmikan. Waktu itu ya saya hadir juga. Ngisi acara juga. Enggak, kebetulan sebetulnya yang ngisi acaranya itu band Bumerang. Band pengisi acaranya, cuman saya featuring aja, ikut jamming gitu. Ternyata diizinkan sama Mas Roy vokalisnya itu kan. Kebetulan memang saya ada beberapa lagu yang hafal, ya sudah naik tanpa latihan tanpa apa. Jadi main bass di situ kan saya heboh di situ. Ada salah satu asistennya Pak Jokowi shoot dari belakang, di-share lah di grup kalangan istana entah mana itu rame, jadi Pak Jokowi main bass ya. Nah, di situ juga ya ada yang membuli, artinya ada yang senang, ada yang nggak ngeh gitu, ada yang itu bukan, katanya ada yang nggak percaya itu Pak Presiden katanya gitu, ada yang seperti itu gitu. Jadi macam-macam lah. Biasanya dapat sama Pak David itu siapa sih? Kenapa? Bulian tadi dapat sama Pak David. Ya yang pasti yang tidak ini dengan pemerintah lah, tidak sejalan dengan pemerintah gitu. Tapi ya saya berusaha artinya saya tidak berusaha tidak melawan atau tidak sama egonya, enggak. Saya lebih diam gitu, lebih ya sudah tidak apa-apalah, itu kan bumbunya gitu. Kalau saya pikir ya udah dibully atau apa ya resiko gitu. Iya. Tapi sempat Don karena bulian. Kalau Don enggak sih, soalnya saya pikir lucu aja gitu, malah jadi ya sudah, artinya kan saya lebih hati-hati gitu dalam bertutur kata, dalam bersikap, saya lebih hati-hati soalnya. Nah, satu, saya pegang pesan dari Pak Jokowi waktu pertama bertemu itu kan, beliau bilang, Pak, saya impersonatornya Bapak seperti itu kan. Terus beliau bilang, ya nggak apa-apa, yang penting jaga nama baik aja ya gitu. Iya Pak, saya pasti jaga nama baik kok gitu. Saya nggak macem-macem, saya bilang seperti itu. Amanat lah itu ya. Amanat, Ya, itu amanat. Ya, Ya sampai sekarang ya saya pegang, saya nggak yang macem-macem kok gitu. Ya artinya ya saya pun nggak ragu gitu. Ada juga yang mau melaporkan saya kan dengan cara kamu seperti ini, katanya ini nggak benar, ini kamu niru RI1 gini-gini. Ada yang tag ke divisi humas gitu. Saya bilang ya silahkan laporkan. Tapi segitunya. Iya, cuman saya sendiri nggak mundur kan, saya ada izin langsung dari beliau kok. Iya dong. Ya udah, saya anggap gitu. Kalau Gitu. lain lagi kalau emang gak ada izin. Nah itu dia, ada amanat dari ada amanat dari Pak Presiden. Iya. Seperti itu. Iya. Sampai mau dilaporkan. Ya, ada beberapa netizen yang ya sebetulnya beliau di kubu kita sih, cuman kenapa kamu kok niru seperti itu. Ya ini kan bagian dari seni gitu. Saya pikir ya dari seni juga gitu. Kenapa tidak gitu.
berapa kali sih dilaporin? Sekali atau dua kali? Oh, sering, mungkin nggak kehitung. Iya. Cuman ya saya nggak saya ini sih, saya anggap angin lalu aja gitu. Akan pusing dong. Akan mungkin cuma apa ya? Mungkin Iya. Tapi ya pada kenyataannya nggak ada tuh, ya aman-aman aja. Dia cuma omongan dong. Mungkin ya. Iya. Cuman ngomong doang, mungkin dia cuman nakut-nakutin gitu, entah gimana lah, tapi ya sudahlah. Saya pikir ya itu bumbu dari ya perjalanan saya, karir saya ini gitu. Gitu. Iya. Wow. Seperti itu. Sampai gitu. Tapi keluarga. Tapi ya kebanyakan respect sih. Respect. Tapi keluarga. Dengan artinya saya banyaknya masalahnya kan banyak kegiatan yang saya lakukan itu positif gitu, nggak yang aneh-aneh. Aneh-aneh gitu. Saya banyak, kalau lihat di IG saya kan saya banyak main musik atau featuring dengan band apa gitu. Kebetulan memang kan Pak Jokowi itu senang musik, jadi ya saya lebih arahnya ke sana gitu, nggak main politik. Menghibur gitu. lah. Iya, saya lebih ke menghibur lah. Ya artinya ya senang silahkan, nggak senang ya nggak apa-apa, monggo gitu. Emang nggak salah ya. Ya betul. Saya pikir seperti itu gitu. Kalau nggak salah kenapa takut gitu. Ya benar. Tuh. Kira sih kita sedikit gini aja udah banyak kritikan. Ya. Aneh-aneh sih. Iya. Ya cuman memang waktu itu kan momennya momen kampanye, jadi ya mungkin mereka yang nggak senang itu disambung-sambungin gitu kan. Oh, kedampak juga ya. Betul. Tapi dari keluarga sendiri hal tersebut. Ya setelah viral, terutama setelah saya pernah jadi figuran juga di beberapa film layar lebar. Iya. Nah itu ya keluarga pun ya, oh iya ternyata sekarang baru ngeh gitu. Apalagi dengan style seperti ini, ya sudah ya kamu ada kemiripan gitu. Awalnya ya keluarga pun nggak ada yang ngeh gitu. Teman-teman pun seperti itu gitu, nggak ada yang ngeh. Tetangga juga nggak ada. Kalau untuk saat ini kenapa? Tetangga pada awal-awalnya Nggak ngeh juga. Ngehnya ya setelah saya rame-rame di media sosial, di acara TV gitu kan. Saya pernah diundang beberapa stasiun TV, jadi orang kan tahu gitu, oh ternyata ya memang ada, katanya ada Jokowi KW-nya, katanya ada kemiripan dengan Bapak gitu. Iya. Seperti itu. Benar sih. Wow. Berarti ini Pak. Pesan Bapak untuk Indonesia ada. Dan sama untuk Pak Jokowi. Ya sebetulnya ya standar aja lah. Di masa seperti ini kan kita harus lebih waspada, lebih artinya standar-standarnya seperti itulah, standar seperti itu, seperti saat kondisi seperti ini gitu. Ya kalau untuk harapan Pak Jokowi ya sama seperti harapan masyarakat pada umumnya kan, ya kalau bisa lebih sejahtera, Indonesia bisa lebih bangkit, lebih maju lagi, seperti itu. Ya, benar-benar. Lebih sejahtera lah. Ya, harapan Indonesia. masyarakat bangsa. Nah, sebelum kita selesai, boleh kasih sedikit pesan buat para pekerja yang terdampak pandemi ini.
pandemi ini. Ya, untuk para pekerja seni, karena saya pun merasakan seperti apa kan dampak. Saya musisi, saya merasakan dampak dari pandemi ini. Ya artinya betul-betul susah gitu. Bergerak pun susah. Soalnya kan ya itu dengan peraturan pemerintah banyak tempat dibatasi atau ya ruang lingkup kita jadi lebih tidak bebas gitu kan. Ya otomatis berdampak juga pada ekonomi gitu kan. Ya sebisa mungkin untuk rekan-rekan para musisi lebih apa ya, bisa lebih memutar otak gitu. Saya pun seperti itu, saya lagi sedang memikirkan apa gitu, usaha apa lagi yang bisa Harus kreatif. dikerjakan gitu. Betul, ya artinya kita bisa survive dalam keadaan seperti ini, kita bisa survive. Betul, jadi jangan sampai pandemi ini membuat kita putus asa gitu, jangan sampai lah gitu. Soalnya harapan saya pikir pasti masih ada harapan lebih baik gitu. Ya seperti itu. Tapi job sudah menanti. Oh belum. Sampai sekarang belum. Tapi cuma di itu ya. Ternak ya. Ya, saya sedang fokus di ternak sekarang. Oke, kalau gitu. Pak David, waktunya. Siap. Ya. Untuk apa ya? Semuanya bincang-bincangnya. Thank you banget, Pak. Siap. Sukses terus untuk Sukses. Amin. Sehat, terus berkarya, untuk Amin. profesinya semuanya maju ya. Amin. Oke. Amin. Thank you Pak David, selamat malam Pak. Siap, selamat malam. Ya. Oke.